Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Renungan pagi kita pada hari ini 23 Agustus 2021 dengan judul Bagi Kita Kristus Memikul Salib. Ayatnya terdapat di dalam Filipi 2 ayat 7 dan 8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena sukacita yang ditetapkan di hadapannya, Kristus menanggung salib, tidak mengindahkan rasa malu, dan selamanya berada di sebelah kanan Allah. Dia mati di kayu salib sebagai korban bagi dunia, dan melalui pengorbanan ini datang berkat terbesar yang dikaruniakan Allah, karunia Roh Kudus. Berkat ini adalah untuk semua orang yang mau menerima Kristus. Dunia yang jatuh adalah medan pertempuran untuk konflik terbesar yang pernah disaksikan oleh semesta surgawi dan kuasa-kuasa duniawi. Itu ditentukan sebagai lingkungan di mana akan diperjuangkan perjuangan besar antara yang baik dan yang jahat, antara surga dan neraka. Setiap manusia berperan dalam konflik ini. Tidak ada yang bisa berdiri di pihak netral. Manusia harus memilih apakah menerima atau menolak penebus dunia. Semua adalah saksi, apakah bagi Kristus atau melawan Dia. Kristus memanggil mereka yang berdiri di bawah panji-panjinya untuk terlibat dalam konflik dengannya sebagai prajurit yang setia, agar mereka dapat mewarisi mahkota kehidupan. Mereka telah diadopsi sebagai putra dan putri Allah. Kristus telah meninggalkan pada mereka janjinya yang pasti bahwa besarlah kelak upah di kerajaan surga bagi mereka yang mengambil bagian dalam penghinaan dan penderitaannya demi kebenaran. Salib Golgota menantang dan akhirnya akan mengalahkan setiap kuasa duniawi dan neraka. Di salib berpusat semua pengaruh dan darinya semua pengaruh keluar. Itu adalah pusat daya tarik besar, karena di atasnya Kristus menyerahkan hidupnya untuk umat manusia. Pengorbanan ini diadakan dengan tujuan mengembalikan manusia ke kesempatan aslinya. Ya, lebih lagi, itu diadakan untuk memberinya seluruh perubahan karakter, membuatnya lebih dari seorang penakluk. Mereka yang dalam kekuatan Kristus mengatasi musuh besar Allah dan manusia, dan menempati kedudukan di istana surgawi di atas para malaikat yang tidak pernah jatuh. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita mendapatkan pekabaran yang luar biasa pagi ini, bahwa Yesus mati dengan sukacitanya untuk menebus kita, kerelaannya dengan menanggung beban-beban dosa kita, dan dibawa dan dipikul di atas kayu salib, dan Dia bersedia untuk menanggung semuanya itu. Dan saudaraku, semua itu juga adalah merupakan satu pilihan yang akan diperadabkan kepada kita. Kita tidak bisa berdiri di tengah-tengah. Tidak ada yang akan berdiri dari pihak netral. Tetapi kita harus menyatakan iman kita. Apakah saya berdiri di pihak Tuhan atau kita akan berpihak kepada penakluk itu. Dan semua itu jangan lupa bahwa Tuhan ingin kita untuk dapat dikembalikan kepada wujud kesempurnaan asli yang mana Tuhan sudah menciptakan kita semenjak awalnya. Biarlah kita menerima pekabaran ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan.
Kami mendapatkan pekabaran yang indah, bagaimana karya penebusan Allah terjadi dalam hidup kami melalui kematian Putramu Yesus Kristus di atas kayu salib. Engkau rela menanggung dan memikul beban dosa kami untuk menyelamatkan kami manusia. Kiranya kami dapat menerima ini dan kami dapat menghidupkannya, sehingga hari demi hari kami akan hidup di dalam kesempurnaan yang Tuhan kehendaki. Pagi ini hamba-Mu berdoa bagi semua anak-anak-Mu di mana saja berada. Di saat kami mendengarkan pekabaran ini, biarlah Tuhan akan menjamah hati setiap anak-anak-Mu di dalam semua kebutuhan, problema, doa-doa mereka. Hamba-Mu tahu, hamba-Mu percaya, di saat sekarang ini begitu banyak kehidupan umat-umat-Mu di dalam kesulitan, di dalam penderitaan. Tuhan tolong, baik di dalam sakit penyakit, biarlah Tuhan yang akan memulihkan, menyembuhkan mereka. Berikan pertolongan kuat kuasa dari sorga ya Bapa, menjamah mereka sehingga mereka akan bangkit, bangun kembali dengan penuh sukacita. Memberkati semua keluarga-keluarga. Biarlah kiranya berkat yang limpah Tuhan hadirkan dalam hidup masing-masing melalui usaha tangan pekerjaan yang akan menghasilkan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.